berkaitan pinjaman di bank konvensional. Saat ini saya mempunyai pinjaman di salah satu bank. Pinjaman itu saya gunakan untuk menambah modal usaha dan melunasi hutang-hutang yang selama ini belum bisa saya bayar. Saya memilih pinjaman KUR di salah satu bank karena itu memang program yang diperuntukkan untuk membantu para pelaku usaha. Selain itu, dari segi bunga sangat kecil dan saya merasa tidak terbebani, bahkan sebaliknya saya sangat terbantu. Karena dulu saya pernah meminjam di lembaga keuangan berlabel syariah, tapi malah angsuran dan bunganya sangat membebani. Yang ingin saya tanyakan, apakah program KUR, yakni kredit usaha rakyat, itu termasuk riba? Ya, kalau memang di situ ada bunga, bunga itu apa toh? Kita tahu bunga itu kelebihan. Jadi kelebihan pembayaran yang disyaratkan. Ya, kalau memang itu bunga, biar bagaimanapun syariat agama mengatakan melarang untuk melakukan transaksi ribawi. Salah satunya adalah kelebihan pembayaran yang disyaratkan, yang kita kenal dengan istilah bunga. Meski bunganya kecil, ya, meskipun kecil, namun di situ ada bunga, berarti ada unsur ribawinya. Nah, kita sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang muslim itu kalau mau meminjam di bank, pilih yang syariah, jangan pilih yang konven. Kalau di bank syariah, insya Allah tidak ada bunga. Ya. Di bank syariah, insya Allah tidak ada bunga. Maka sebagai seorang muslim, pilihlah bank syariah. Kita hindari yang namanya riba sekecil apapun bunganya. Nah, kalau tadi disebutkan pinjam uang di bank konven salah satunya untuk membayar hutang. Nah, ini kan berarti gali lubang tutup lubang, melunasi hutang, nyaur hutang, tetapi hasil dari utang lagi, sehingga hutangnya ya belum selesai itu. Pada dasarnya hutangnya belum selesai juga, karena nyaur hutang di sana dari utang di tempat lain, gali lubang tutup lubang. Nah, kemudian yang untuk menutup itu ternyata di situ ada bunganya. Hati-hati dengan riba, karena akibatnya tidak main-main dunia akhirat. Bahkan Allah ngendika, yang memakan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Coba diingat kembali ayatnya itu, Quran surat Al-Baqarah ini. Ayat 270 berapa itu? Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 275. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitonu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, setelah kita mengetahui apa yang menjadi ketetapan Allah terkait dengan riba ini, nah mari kita tanyakan pada nurani kita sebagai seorang mukmin. Kita menjalani kehidupan di dunia ini yang mana hidup ini adalah amanah dari Allah. Kita mau mengikuti ketetapan Allah, ketetapan Rasul, atau kita menjalani hidup ini yang kita ikuti kenyamanan diri kita, keinginan kita. Kalau tadi disampaikan merasa tidak terbebani karena bunganya kecil. Meskipun merasa tidak terbebani, namun tadi disebutkan ada bunga meskipun bunganya kecil. Kecil atau banyak, kalau memang ada bunga itu namanya riba. Sedangkan Allah ngendika bahwa orang-orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri, kecuali berdirinya sempoyongan, seperti orang yang kerasukan setan itu berdirinya sempoyongan. Dan nanti di akhirat disiapkan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka mari kita mau nuruti aturan Allah atau mau menuruti kenyamanan, keinginan hati kita. Tentu sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang menjadi pedoman hidup kita, kompas hidup kita adalah apa yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasulullah. Itu yang menjadi kompas, sekalipun ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah bertentangan dengan keinginan kita sebagai manusia. Tentu bukan keinginan kita yang diperturutkan, namun kehendak Allah dan Rasul yang kita jalani semaksimalnya. Di samping itu, dalam sabdanya Rasul juga pernah bersabda bahwa Rasulullah itu melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, pemberi riba, wa katibahu, pencatat transaksi ribawi, wa syahidaihi, dan juga dua orang saksinya. Kemudian hadis itu ditutup oleh Nabi, hum sawa, mereka itu sama saja, ya, sama-sama mendapat laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu yang memakan riba atau yang memberi riba, atau pencatat transaksi ribawi, atau saksinya, yaitu yang menyaksikan transaksi ribawi. Kata Nabi, hum sawa, mereka sama saja. Artinya sama-sama mendapat laknat dari Nabi, dari Rasulullah. Nah, tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Kalau Nabi saja melaknat 4 golongan yang terlibat dalam praktek ribawi tadi, tentu kita akan berusaha agar tidak mendapatkan laknat dari Nabi. Nah, makanya orang yang beriman, seorang muslim, sudah menjadi konsekuensinya milih bank yang syariah, jangan yang konven. Karena konven jelas di situ sudah jelas ada bunganya, dan bunga itu riba. Tentu kita tidak menginginkan mendapatkan keuntungan dunia yang sifatnya semu, menipu sementara, namun ancamannya rekoso. Di akhirat nanti saat kita pulang di kampung halaman kita, kan kampung halaman manusia itu sama semua, yaitu kampung akhirat, sana akan rekoso. Hanya ketika di dunia mengejar keuntungan yang menipu ini, sehingga larangan Allah, larangan Rasulullah dilanggar, diterjang demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit, mata'ul ghurur, keuntungan yang menipu, mata'un qalil,
keuntungan yang sedikit dan pasti sirna akan habis, akan kita tinggalkan. Dunia dengan segala keindahannya ini pasti akan kita tinggalkan. Maka hidup yang sementara ini, amanah dari Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam ketundukan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.